Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Dalam pertemuan pertama dan kedua APP, kita disadarkan bahwa kita hidup untuk mau berbagi dengan sesama kita, terutama mereka yang sedang menderita. Terlebih lagi di masa pandemi ini, banyak orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Kita juga diajak untuk melihat kondisi dan situasi ekonomi keluarga kita, orang tua kita di masa pandemi ini khususnya. Tetapi di saat kita sadar untuk mau berbagi, banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Maka dari itu, dalam pertemuan ketiga, kita diajak untuk menyadari bahwa berbagi merupakan perwujudan kasih Allah. Sehingga kita mau memperbaiki diri, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tetap mempunyai semangat berbagi dalam hidup kita. Tema pertemuan ketiga adalah semakin beriman, semakin solider. Baik anak-anak, kita buka dengan lagu pembuka. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu." Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Nah, bagus. Anak-anak, mari kita buka pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur atas berkat kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, terlebih di masa pandemi ini. Kami juga bersyukur boleh mengikuti pertemuan APP sampai yang ketiga ini. Bapak, di masa sulit sekarang ini, banyak saudara-saudara kami yang hidupnya menderita oleh karena pandemi ini. Bantu kami untuk mau menumbuhkan dalam diri kami semangat untuk berbagi bagi mereka yang menderita dan kesusahan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam pertemuan kali ini. Semoga kami semakin disadari akan penderitaan orang-orang di sekitar kami, terutama yang menjadi korban pandemi ini, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, dan terlebih demi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, sekarang kita masuk kepada inspirasi pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup itu dapat kita ambil dari orang-orang ya, orang-orang di sekitar kita atau siapa saja yang menginspirasi kita. Nah, hari ini Ibu Isi ditemani oleh Kiara ya. Kiara, sapa dulu teman-temannya. Halo teman-teman, nama saya Kiara, kelas 4. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada yang belum kenal, adik-adik kelas, inilah Kiara kelas 4. Nah, hari ini Kiara akan berbagi cerita tentang pengalaman berbagi. Betul Kiara? Betul. Iya, pengalaman berbagi. Kiara selalu ingat 2D, 2K. Apa itu 2D, 2K? Doa, dharma, kurban, kesaksian. Nah, bagaimana kalau kita tepuk 2D, 2K dulu ya? Oke, tepuk sekami. Doa, dharma, kurban, kesaksian, so pasti. Iya, benar. Anak-anak harus selalu ingat
doa derma kurban kesaksian. Nah, hari ini tadi Ibu Isti katakan kita akan dengarkan cerita dari Kiara tentang berbagi. Ya Kiara ya? Iya. Siap? Mau Siap. cerita tentang berbagi? Siap. Oke, sekarang boleh Kiara bercerita. Ceritanya berbagi apa ya? Berbagi kue? Berbagi rambut. Iya, Kiara waktu itu tahun berapa ya Kiara ya? Tahun 2019. Kelas berapa waktu itu Kiara? Kelas 2. Kelas 2 SD ya. Jadi Kiara berbagi. Berbaginya bukan makanan, bukan uang, tapi berbaginya adalah rambut. Aneh ya, berbagi rambut ya Kiara. Nah, waktu itu Kiara ditawari mamahnya ya untuk berbagi rambut. Kiara bagaimana waktu itu? Menolak. Menolak. Kenapa menolak? Karena tidak tahu menyumbangkan rambut untuk apa. Menyumbangkan rambut ya, untuk apa? Nah, sebenarnya rambut itu untuk apa Kiara kalau disumbangkan? Untuk orang-orang yang terkena kanker. Oh, yang kena kanker ya. Jadi kalau orang-orang yang kena kanker biasanya di kemoterapi rambutnya rontok ya Kiara. Tidak Iya. seperti kita ya, rambutnya ada seperti Kiara, rambutnya panjang. Nah, mereka gundul ya, akhirnya tidak punya rambut. Nah, itu kemudian ada salah satu yang mengumpulkan rambut ya Kiara ya. Iya. Di mana itu Kiara? Di negara mana itu ya? luar negeri. Luar negeri ya, di Inggris tepatnya ya. Di Inggris ada, waktu itu ada influencer dari Indonesia mau potong rambutnya, dibagi ke ini ya, disumbangkan ke Inggris tadi. Nah, di situ rambutnya itu dikumpulkan Kiara ya, dikumpulkan ya. Iya. Kemudian dibuat apa itu? Dibuat wig. Dibuat wig ya. Nah, dibuat wig. Jadi reaksi anak-anak yang menerima wig itu bagaimana Kiara? Senang banget. Senang banget ya, senang sekali karena bayangkan anak-anak kalau tidak punya rambut Kiara, bagaimana? Misalnya kita tuh bayangkan tidak punya rambut, perasaannya bagaimana? Malu, takut diejek saat di sekolah. Iya, malu diejek, apalagi anak cewek ya tidak punya rambut, karena rambut itu adalah mahkota ya. Jadi kalau tidak punya rambut rasanya aduh tidak pede gitu Kiara ya. Nah, kemudian itu yang tadi yang orang yang peduli tadi membuat wig dan dibagikan kepada anak-anak, orang-orang yang tadi terkena kanker yang tidak punya rambut. Nah, perasaannya gimana mereka ya Kiara ya? Hah? Yang kalau tidak punya rambut sedih. Kalau kita sudah berbagi, mereka juga senang. Senang. Nah, Kiara, Ibu Isi tanya nih, tadi Kiara perasaannya berbagi, bagaimana perasaannya tadi? Tadinya saya tidak mau berbagi, itu mama saya Meminta Kiara ya? Ya, meminta Kiara. Itu kemudian mama saya mengasih lihat kepada saya ada anak perempuan kena kanker, kemudian dia tidak mau sekolah, dia takut dibully. Iya. Itu mamahnya berusaha supaya anaknya bersekolah lagi, kemudian dia mendapat wig dan dia sekolah kembali. Iya, senang ya Kiara. Nah, Kiara rugi tidak berbagi itu? Tidak. Tidak ya, tidak rugi ya, malah ketika berbagi kita akan mendapat berkat dari Tuhan dan bisa membantu orang-orang, walaupun orang-orang itu tidak kita kenal ya Kiara ya, tapi sudah memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Nah, Kiara ada rencana berbagi lagi? Berbagi rambut? Ada. Ada. Kapan itu? Sekarang. Oh, sekarang. Sedang dipanjangkan sampai 30 cm, nanti dipotong. Oh iya, jadi anak-anak, kalau anak-anak mau berbagi juga bisa ya seperti Kiara tadi, menyumbangkan rambut dan berguna untuk semua orang, memberi kebahagiaan. Nah, itu tadi ya, semangat berbagi ya. Berbagi itu kadang ini Kiara ya, dari dalam diri kita tidak mau ya, ada perasaan
nggak kenal ya, males, buat apa? Tapi ternyata manfaatnya sungguh luar biasa. Nah, itu tadi cerita dari Kiara tentang berbagi ya anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kiara. Oke, sapa dulu temannya Kiara. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kiara. Mari kita berbagi ya, mari kita berbagi. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak, salam kasih Kristus dan salam sehat untuk kita semua. Kita telah mendengar cerita indahnya berbagi. Anak-anak diajak untuk mau berbagi. Berbagi itu tidak mengurangi rezeki. Tuhan pasti akan mengganti apa yang telah kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan berbagi, tidak akan membuat harta kita berkurang atau kehabisan, tetapi justru akan bertambah walaupun tidak dalam bentuk yang sama seperti yang kita berikan bagi orang lain. Dalam kitab suci cerita Zakeus, anak-anak diberikan contoh tentang sikap Zakeus yang mau berbagi kepada orang lain. Meskipun ia tetap sebagai pemungut cukai, tetapi ia tidak lagi mengambil lebih dari yang seharusnya hanya untuk memperkaya diri. Ia tidak hanya mengembalikan 4 kali lipat harta orang yang sudah diambilnya, tetapi ia juga mau memberikan setengah dari harta untuk orang miskin. Anak-anak disadarkan tentang sikap mau berbagi, seperti dalam cerita tersebut. Apabila anak-anak memiliki sikap percaya pada Tuhan, karena segala kepunyaan kita berasal dari Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang tua, kemudian ditegaskan melalui kisah Zakeus dalam kitab suci tentang kerelaan dalam berbagi, dan sikap tersebut membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup dan segala rahmat,
berkat yang diberikan kepada kita masing-masing. Berbagi itu tanda cinta kepada Tuhan. Berbagi itu menumbuhkan persaudaraan. Berbagi itu membahagiakan. Berbagi itu tanda solider. Berbagi itu tanda bersyukur. Nah, anak-anak, kita bisa bersyukur karena masih diberi hidup dan nafas kehidupan. Memiliki orang tua, saudara, bisa bersekolah di sekolah yang baik, makanan yang tersedia setiap hari, dan karena berkat serta rahmat yang sudah begitu banyak Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Maka kita seharusnya mampu bersyukur atas segala kesempatan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari melalui berbagi. Misalnya, jika kita merayakan ulang tahun, memberikan hadiah bagi teman-teman di panti asuhan. Bukan hanya kita sendiri yang menikmati, tetapi dengan merayakan ulang tahun kita, orang lain bisa menikmati apa yang kita miliki. Memberikan pakaian yang masih bisa dipakai. Kemudian bisa juga menyisihkan uang jajan atau tabungan kepada orang yang membutuhkan dalam kotak puasa, aksi puasa pembangunan. Nah, ini kita akan bagikan bagi orang yang miskin, orang yang membutuhkan bantuan. Sedikit yang kita miliki, orang lain bisa bersukacita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membangun niat. Apa yang akan kita buat hari ini? Kita akan membuat keranjang derma. Apa saja bahan-bahannya? Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah lem, lalu gunting, spidol, pensil, dan beberapa kertas HVS berwarna. Nah, untuk cara membuatnya, kita akan sama-sama simak video berikut ini.
Anak-anak yang terkasih, kita sudah diingatkan melalui cerita pengalaman hidup dari teman kita Kiara dan kisah tentang Zakeus. Diharapkan ada perubahan sikap dalam diri kita untuk membuka hati kita buat sesama kita yang menderita dan kesusahan. Membuka hati agar dengan rela berbagi dari yang kita miliki. Boleh itu dari uang jajan, tabungan, atau barang-barang yang layak pakai. Nah, itu semua untuk sesama kita yang membutuhkan. Nah, anak-anak ya bisa mulai, saya mau berbagi dalam bentuk apa. Kenapa kita harus berbagi? Ada 3 alasan ketika berbagi. Yang pertama, bagi Tuhan, karena kita sudah terima rahmat dari Tuhan, Tuhan ingin kita berbagi dengan orang lain. Yang kedua, bagi orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang kesusahan di masa pandemi ini yang memerlukan uluran tangan kita untuk bisa membantu orang lain agar dapat meningkatkan kehidupannya. Yang ketiga, bagi diri sendiri. Berbagi adalah kesempatan bagi kita untuk memenuhi tugas perutusan kita masing-masing melalui apa yang kita miliki. Jadi anak-anak semua, mari kita berbagi dari apa yang kita miliki yang diberikan Tuhan untuk kita. Mari kita tutup dengan doa penutup dan nanti kita akan menyanyi lagu penutup. Terima kasih, mari kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Anak-anak, mari kita akhiri ibadat masa Prapaskah yang ketiga ini dengan berdoa ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan APP yang ketiga ini. Semoga melalui pertemuan hari ini, kami diingatkan untuk selalu bersyukur atas rahmat hidup yang boleh kami terima. Semoga karena rasa syukur ini kami mau berbagi dengan sesama kami yang menderita dan yang kesusahan, terlebih karena pandemi ini. Buatlah kami untuk dapat mengasihi sesama kami melalui perbuatan nyata kami dengan mau berbagi dari apa yang kami miliki. Karena dengan berbagi, hidup kami pun semakin berlimpah. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.